sudah masuk Islam, nanti Allah akan apa? Cabut ya semua iri dengki yang ada di dunia itu, ya yang ada dalam hatinya dicabut, digantikan dengan kecintaan terhadap akhirat. Namanya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi singkatnya adalah min ghillin, dia berusaha untuk menghilangkan rasa iri, dendam dan segala macam. Jadi orang itu kalau benar-benar muttaqin, hilang itu. Hilang. Caranya lagi-lagi itu, geser. Jangan hanya fokus ke orangnya. Terakhir ayatnya, ikhwanan ala sururin mutaqabili. Jadi cirinya, kalau ghillin itu hilang, maka orangnya akan menjadi ikhwan. Muncul perasaan persaudaraan, muncul perasaan dulurku sampean. Ya, sama-sama kita ini menuju jalan yang Allah, ingin menjadi ahli surga. Ada perasaan itu, ikhwan. Ada ikhwan, Allah ganti nanti. Allah ganti. Ini kenikmatan berikutnya. Kalau kita kaitkan di dunia begitu, kalau kita kaitkan di akhirat, ada hadis lain yang menyatakan bagaimana Allah menghilangkan ghil itu. Yang pertama dengan minum tadi, yang berikutnya ada nanti satu riwayat lain, nanti sebelum orang masuk surga, ya nanti orang akan dipenuhi haknya. Dulu kalau kamu masih iri, dendam, disuruh membalas semuanya. Begitu selesai semuanya, baru nanti dikontorah itu ya, nanti baru orang masuk dalam surganya Allah SWT tanpa memiliki ghil. Nah, kenikmatan di surga berikutnya adalah tiadanya ghil. Kita ini meskipun sudah punya rumah hebat, ya punya segala macam harta, semua yang diinginkan, tapi kalau hati kita punya iri, kita punya tetangga yang dengki, saya tanya, bahagia kita? Nggak bahagia. Karena itu, kebahagiaan berikutnya yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, orang yang masuk surga adalah tidak ada ghil. Hatinya orang itu tidak ada iri, tidak ada dengki, dan juga tidak ada orang yang iri, dengki, musuhi dia. Masya Allah. Semuanya menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Ya, seperti kita satu kelompok pengajian, ketemu, senangnya. Ya, Masya Allah, itu ikhwanan. Ikhwanan. Sekarang Allah gambarkan lebih detail lagi. Ala sururin mutaqabilin. Masya Allah. Nanti mereka, ini gambaran kenikmatan berikutnya. Kenikmatan bertemu dengan satu keluarga, kenikmatan bertemu dengan mbah kakek-kakek kita, kenikmatan bertemu dengan anak cucu-cucu cicit kita, kenikmatan nanti berkumpul dengan teman-teman kita sesama dulu waktu di dunia. Ini disebut dengan ala sururin. Ala di atas, surur singkatnya ada dua di kalangan para ulama. Sururin itu dianggap pertama dari kata serir, ya, dari kata serir, artinya sofa kalau kita. Tempat duduk yang tinggi, sofa atau kasur. Ada yang menyatakan dari kata asirrah, ya, asirratin, ya, dari kata asirratin, yaitu tempat duduk yang tinggi itu, jamaknya surur. Ada yang menyatakan dari kata surur, ya, surur dari kata sarir, artinya surur artinya kebahagiaan yang ada jauh di dalam hati, kebahagiaan yang amat sangat, ya, yang masuk ke dalam hati, sifatnya privasi, namanya surur. Surur harus masuk ke dalam hati. Gambarannya adalah begini kalau dalam bahasa Arab, ya. Sarir itu kasur, surur itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh pengantin, namanya surur. Seperti itu gambarannya. Kenikmatan yang amat sangat, yang sifatnya individual. Nanti begitu. Ala sururin. Masing-masing orang itu nanti merasa senang, merasa bahagia. Ala sururin, dan dia berada di sofa-sofa mutaqabilin, saling berhadapan satu sama lain. Nah, ini kalau di tafsir digambarkan mutaqabilin itu bukan saling membelakangi, tapi saling duduk. Ya, saling berhadapan, ngumpul bareng, chit-chat mungkin, wallahu a'lam. Itu namanya mutaqabilin. Orang tua dikumpulkan dengan anak-anaknya, ya. Kita dikumpulkan dengan temannya, Masya Allah. Itu yang digambarkan misalnya Imam Qurtubi, maksudnya qad aqbalat alaihimul azwaj waqbulu alaihinna bil wud. Ya, istri, pasangan masing-masing itu bertemu satu sama lain, suami dengan istrinya, anak-anaknya, dan mereka saling berhadapan bil wud, dengan mawaddah, dengan cinta, wasururin, dengan keindahan, dengan kebahagiaan. Ya, Masya Allah. Itu gambarannya.
dari kalimat ala sururin mutaqabilin. Ada lagi yang mengenai mutaqabilin bil wujuh, dengan wajah yang saling melihat satu sama lain, yang tidak ada mengedipkan pandangannya tidak kepada yang lain, kecuali saling menatap satu sama lain dengan pandangan cinta. Mutaqabilina bil mawaddah wal mahabbah. Mereka saling berhadapan dengan cinta, dengan mahabbah, dengan mawaddah. Masya Allah. Ada yang menyatakan mutaqabilina fil manzilah la yufaddalu ba'duhum fi ala ba'd. Di tempat yang saling berhadapan, yang tidak saling mengunggulkan satu sama lain, menunjukkan persamaan, kecintaan, dan segala macamnya. Mutaqabilina fi ziyarah wat tawasul. Mereka saling berhadapan di dalam apa? Mengunjung satu sama lain, tawasul, saling bertemu satu sama lain. Ya Allah, ya Allah. Semua kelak kita bisa saling dipastikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mutaqabilin, ya, bisa saling ketemu satu sama lain. Ya, Masya Allah, nikmatnya, kenikmatan yang digambarkan oleh Allah SWT selanjutnya. Setelah kenikmatan fisik, kenikmatan emosional, spiritual, kenikmatan mutaqabilin. Ya. Ada sekian banyak masih yang berkenaan dengan ghillin ini, misalnya yang berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Saya tunjukin satu saja karena kita tahu bahwa ada kisah peperangan di antara para sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib perang melawan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, perang Siffin, itu seakan-akan menunjukkan ada iri dengki, ada permusuhan di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah menarik, ya. Jadi An Abi Hanifah Maula li Tolha, ya, ada Abu Habibah, ini budaknya Tolha. Dakhala Imran bin Tolha, masuk Imran bin Tolha ala Ali, masuk ke rumahnya Ali, Imran bin Tolha. Ba'dama faragha min ashabil Jamal, setelah selesai perang Jamal. Perang Jamal adalah perang untuk perang antara Ali bin Abi Thalib di satu sisi dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Tolhah ini masuk kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha. Farahhaba bihi, maka di welcome oleh Ali bin Abi Thalib. Wa qala inni la arju ayaj'alani Allah wa abaka minal ladzina qala. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sungguh berharap aku dan bapakmu itu termasuk orang yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Jadi memang ini tak terhindari, ya, karena misinformasi dan segala macam. Saya tidak menjelaskan perang Jamal, tapi singkatnya adalah orang itu bedanya. Ali bin Abi Thalib itu begitu selesai perang Jamal, itu tidak ada perasaan iri, dengki, dendam, kesumat, bahkan kepada musuhnya yang dikira orang menjadi musuh. Ya, Tolha bin Zubair, ini ada anaknya Tolha saja, dia bilang, aku itu sebenarnya tidak ada masalah dengan bapakmu. Dan benar-benar hatiku itu tidak ada masalah. Ya, bahkan kepada orang yang pernah berperang dengannya. Qala wa rajulani jalisani. Dan di situ ada dua orang yang sedang duduk. Ala nahiyatil bisat. Ya, di pojokan itu ada dua orang. Faqala, dan kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Allah a'dalu min dzalik. Allah lebih adil dari sikapmu itu, Ali. Karena merasa yang benar itu Ali. Ini orang-orangnya Ali bin Abi Thalib yang mendukung Ali. Kata dia, kamu enaknya ya. Kamu ini berharap musuhmu itu juga masuk surga. Ya, karena Ali menyatakan, aku berharap aku dan ayahmu, Tolha bin Zubair. Karena Aisyah nanti dibantu oleh Tolha bin Zubair. Ya. Karena Zubair bin Awam itu masih istrinya Asma, Asma saudaranya Aisyah, maka ini keponakannya Tolha bin Zubair. Ya. Tolha kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dinyatakan, aku ingin aku dan bapakmu itu dimasukkan surga oleh Allah dan dihilangkan semua rasa iri itu. Maka orang yang ada di pojokan itu berkata, Allah lebih adil. Enak aja kamu Ali, kira-kira begitu. Taqtuluhum bil ams. Kamu baru saja memerangi kemarin. Wa takununa ikhwana. Dan sekarang kamu seperti orang yang bersaudara. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kuma, kata Ali bin Abi Thalib,
Ali kemudian berkata kepada orang tersebut, "Kuma, berdiri kalian berdua. Ab'ada ardin, enyah kalian sejauh-jauhnya." Ya, kumu, berdiri kalian ab'ada ardin, ke tanah yang paling jauh. Maksudnya enyah kalian berdua. Wa ashaqahuma. Memang siapa yang lebih berhak? Kata Ali bin Abi Thalib, "Faman huwa idzan in lam akun ana wa Thalhah." Memang siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih dimaksudkan ayat ini kalau bukan aku dan Thalhah? Kata Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, itu gambaran karakter dari orang ahli surga. Ya, boleh jadi kita bisa bermusuhan karena perbedaan pandangan dan segala macam, tapi tidak sampai di hati. Itu bedanya. Ini kan karena tuntutannya yang tidak bisa lagi ya, kalau kita panjangkan cerita Perang Jamal. Kalau terbalik, insya Allah kapan hari nanti kita akan jelaskan Perang Siffin, Perang Jamal yang berkenaan dengan fitnah di kalangan umat Islam. Tapi lihat, ada orang yang terus membawa seakan ini permusuhan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang digambarkan orang Syiah. Sampai detik hari ini mereka benci terhadap Aisyah dan segala macamnya. Padahal kita dapat riwayat hatta Ali bin Abi Thalib terhadap yang memusuhi dia saja. Ya, keponakannya Aisyah sendiri, yaitu Thalhah bin Zubair. Ali bin Abi Thalib menyatakan dia berharap bahwa dia adalah orang yang dimasukkan surga, dihilangkan rasa iri dengkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa ayat sebenarnya 48 sama ya sampai 50, tapi sudah jam 10 sementara saya henti dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita, mungkin kalau mau dilanjutkan sakit, tapi untuk sementara biar ada diskusi sebentar, saya persilahkan, saya berikan kembali kepada Budian. Kita masih digambarkan tentang surga, yang mestinya juga satu, harapannya itu gambaran ini adalah juga menjadi karakter kita, ya, karakter kita. Jadi Allah menggambarkan kenikmatan surga itu dengan kenikmatan fisikal, kenikmatan emosional spiritual, kenikmatan sosial, ya, kenikmatan bergaul dan segala macamnya. Nanti baru di ayat yang ke-48 ditambahi lagi, tidak butuh kerja, tidak butuh macam-macam. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, tapi hal yang paling penting juga yang menjadi sandaran kita adalah bahwa salah satu ciri ahli surga adalah satu, tidak ada ghil dalam hati. Yang kedua, antar sesama teman, sesama orang Islam dikembangkan ukhuwah. Demikian saya serahkan kembali kepada Budian. Monggo menawi wonten yang mau didiskusikan. Ustaz, penjelasannya menarik sekali. Mungkin ada ibu-ibu, silakan ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau perlu penjelasan atau perlu didiskusikan lebih lanjut. Monggo ibu-ibu. Sepertinya terpesona ini tadi Ustaz. Menawi boten wonten kula lanjutaken. Sebentar Ustaz, saya tanya yang tadi pintu itu kan yang pertama Tobakoh, Yahudi, Nasrani, Sobirin, Majusi, yang nomor 6 apa nih Ustaz? Kula mboten hafal sudah. Sekedap. Ya sampun Ustaz, nanti di ini aja, di skip aja. Wonten sekedap. Musyrikin kalau nggak salah. Apa Bu? Musyrikin kalau nggak salah tadi catatan saya. Tapi yang pertama Ustadz, yang kelompok 7 pertama yang bukan dari Anas bin Malik. Oke, yang pertama, yang terakhir niku musyrikin, nggih. Yang pertama ahlu tauhid tapi yang masih melakukan dosa, kedua Yahudi, 3 Nasrani, 4 Sobiin, 5 Majusi, 6 musyrikin. Yang ketujuh munafikin. Yang ketujuh munafikin. 7